Kami duduk di atas sofa, aku duduk di tengah, Mbak Lina di sebelah kiriku, Mbak Widya di sebelah kananku. Pada saat itulah, Mbak Lina tampak serius berkata, "Haris, terus terang saja, ada sesuatu yang ingin kami minta bantuan dari kamu saat ini." "Bantuan masalah apa, Mbak?" tanyaku. "Aku dan Mbak Lina ini masih sama-sama asli Tulen Haris," Mbak Widya yang menyahut. "Lalu?" tanyaku seraya memandang Mbak Widya, lalu memandang Mbak Lina dengan benak, penuh tanda tanya. "Kita kan masih ada ikatan saudara," kata Mbak Lina, "jadi kita ngomong to the point aja ya Haris." Iya, sahutku. Mbak Widya memegang pergelangan tangan kananku sambil berkata, "Kami berdua penasaran, seperti apa sih rasanya kalau berdemikian itu Haris?" Aku tersentak dan memandang wajah Mbak Widya, lalu memandang wajah Mbak Lina di sebelah kiriku. "Betul Haris," ucap Mbak Lina, "kamu pasti mau bantu, memberikan apa yang kami inginkan itu," ucap Mbak Lina. "Iya Haris," kata Mbak Widya menyahut, "kami akan merelakannya kepadamu." "Tatapre, kita kan bersaudara Mbak," sahutku rikuh. "Alah, jangan munafiklah Haris, kami tahu kok apa yang sering kamu lakukan dengan Mbak Yeni dulu. Kalau Mbak Yeni, kamu kasih kesempatan, kenapa kami gak bisa diperlakukan secara adil?" protesnya. "Mbak Yeni ngomong begitu?" tanyaku dengan perasaan serba salah. "Kami sering ngintai kamu saat dengan Mbak Yeni dulu, Mbak Yeni sih gak pernah ngomong apa-apa." Aku tertunduk dan berkata, "Sebelum denganku, Mbak Yeni sudah gak asli Tulen lagi," ucapku lirih. "Nah, apalagi kalau begitu, Mbak Yeni yang sudah gak asli lagi saja, kamu masih terus-terusan, sedangkan kami dijamin masih Tulen Haris." "Tapi kenapa justru aku yang harus mengambilnya Mbak?" tanyaku dengan perasaan yang mulai terpengaruh. Mbak Widya kemudian menyahut, "Kami bukan wanita yang jelek kan, dengan gampang kami bisa mengajak pria manapun untuk itu. Tapi kami pikirkan akibatnya kelak, pria itu pasti membocorkan rahasia kami berdua kepada teman-temannya." "Betul itu," kata Mbak Lina, "kalau dengan saudara, rahasia kami pasti terjamin aman. Kami yakin kamu tak akan mau menceritakannya kepada orang lain." "Besok aku kan mau diwisuda," sahutku mengambang, karena sebenarnya aku semakin terpengaruh oleh keinginan mereka. "Diwisuda kan cuma duduk di antrian, lalu naik ke atas podium, setelah tiba giliranmu, jangan bodoh Haris, mau dikasih 2 ampau yang masih tersegel malam ini, kok malah seperti ogah-ogahan gitu," ucapnya. Aku terdiam, lalu aku pun membulatkan tekadku dan berkata dengan tegar, "Oke deh, mau siapa dulu, Mbak Lina dulu atau Mbak Widya dulu?" tanyaku. "Siapapun yang duluan sama saja, jadi terserah kamu saja," sahut Mbak Lina sambil berusaha membuat mataku spontan tak berkedip. Mbak Widya pun dengan cepat mengikuti apa yang dilakukan oleh Mbak Lina. "Mimpi apa aku semalam ya, kok menjelang wisuda aku mendapatkan 2 hadiah yang istimewa begini," gumamku dalam hati. Dalam keadaan yang seperti itu, perbedaan Mbak Lina dengan Mbak Widya mulai semakin kelihatan, bahwa Mbak Lina lebih gelap dari Mbak Widya yang putih. Entah kenapa, aku tertarik untuk mendahulukan Mbak Lina yang lebih gelap daripada Mbak Widya. Maka dengan segera, aku pun mempersiapkan diri, kemudian aku pun memegang pergelangan tangan Mbak Lina, sambil berkata, "Yang paling penting senior dulu ya," ucapku. "Terserah kamu, mau pilih siapa," sahut Mbak Lina, "tapi apakah kamu mampu dalam semalam?" lanjutnya seperti ragu. "Bagaimana nanti saja," ucapku. "Kalau tidak bisa malam ini, Mbak Widya kan bisa besok ya." "Hei, gurauku." "Iya," sahut Mbak Widya, "kami udah bayar hotel ini untuk 4 hari kok." "Pada banyak duit ya, sampai menginap di hotel selama 4 hari, sahutku. "Kami kan sudah kerja, kalau perlu, sampai seminggu kami di sini, karena izinnya juga untuk seminggu, iya kan Mbak?" tanya Mbak Widya kepada Mbak Lina. "Iya, santai saja, kalau perlu, nginep sebulan juga gak apa-apa," sahut Mbak Lina sambil tersenyum. "Kalau sebulan sih, bisa dipecat kita Mbak, izinnya kan cuma seminggu," protes Mbak Widya. Aku cuma tersenyum mendengar percakapan keduanya itu, sementara lenganku sudah mulai aktif pada Mbak Lina. Baru lengan saja, sudah ada getaran-getaran di dalam batinku, terlebih setelah aku sudah meraih pergelangan tangan Mbak Lina, dan sama-sama naik ke atas bed hotel yang cukup besar itu.
Ketika aku sudah cukup dekat dengan Mbak Lina, kulihat sepasang matanya menatapku dengan sorot penuh pengharapan. "Kamu suka lihat aku seperti ini?" tanya Mbak Lina lirih. "Kalau gak suka, dari tadi juga aku sudah minggat Mbak," sahutku. Aku menoleh sebentar ke arah Mbak Widya, sambil berkata, "Jangan ganggu ya, nanti setelah Mbak Lina selesai, baru Mbak Widya," kataku. "Iya, aku cuma mau nonton aja," ucap Mbak Widya. "Tapi seharusnya Mbak nyiapin obat anti hakike, supaya lebih demikian Mbak," ucapku. "Sudah disiapin kok, aku dan Widya sudah lama mempunyai rencana ini, tapi baru sekarang terlaksanakannya," ucapnya. Aku tersenyum mendengarnya. Aku pun berusaha menganggap bahwa Mbak Lina itu adalah seorang wanita yang baru aku kenal dan siap untuk memberikan mahkota yang selama ini dijaganya dengan susah payah. Suhu Mbak Lina terasa menghangat, pertanda bahwa dia sudah mulai terbawa suasana. Aku pun tak mau buang-buang waktu lagi. Dengan segala pengalaman yang aku dapatkan selama ini, akhirnya malam itu, aku dengan sempurna bisa memberikan yang terbaik buat Mbak Lina dan Mbak Widya, tanpa aku harus menyerah kalah. Justru mereka berdua yang malam itu hampir menyerah. Dua wanita yang masih asli tulen telah aku dapatkan malam itu atas kehendak mereka sendiri. Aku pun turun dari bib menuju kamar mandi. Ternyata Mbak Lina mengikuti langkahku, sehingga acara itu pun menjadi semakin seru. Tiba-tiba terdengar suara Mbak Widya di belakangku. "Pantesan hilang, rupanya lagi pada di sini ya." Mbak Lina yang menyahut, "Kalau mau join, demikian dulu sana, biar bersih dan segar." "Iya Mbak," sahut Mbak Widya. Malam itu, secara estafet kami mengulangnya terus hingga menjelang pagi. Untungnya kami bertiga tidak kesiangan untuk menghadiri acara wisudaku, meskipun dalam keadaan letih dan mengantuk, kami bertiga berangkat naik taksi ke acara itu. Selama 4 hari, sesuai izin mereka berdua itu, kami tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Setelah masa cuti mereka habis, dengan berat hati, mereka berdua pun kembali ke kotanya dengan membawa kenangan yang begitu berkesan tentunya. Singkat cerita, Mbak Aryati menyambutku ketika aku pulang dari acara wisuda, dengan hadiah indah di TV-ku. "Selamat ya atas wisudanya, kekasihku tersayang," bisiknya. "Terima kasih Mbak, ternyata Mbak sudah dandan secantik ini," sahutku. "Aku berdandan hanya untukmu sayang, bukan untuk orang lain," jawab Mbak Aryati dengan tersenyum manis sekali. "Tapi kalau aku ditempatkan di daerah yang jauh dari Jogja, gimana Mbak? Kita bisa sulit berjumpa dong?" tanyaku. "Tapi, kan ya ada hari-hari liburnya, biarin aku yang datang nanti setelah ditentukan di mana tempat untuk ketemuannya. Ayo kita langsung berangkat saja, biar hati Mbak Elis tenang," ucap Mbak Aryati semangat sekali. "Tanah kakak Mbak itu luas?" tanyaku lagi. "Bukan luas lagi, di Jateng, Jabar, dan Jatim juga ada. Almarhum suaminya kan tuan tanah," sahut Mbak Aryati. "Oh, jadi dia itu jam 2, sahutku lagi. "Iya, sama seperti aku, tapi nasibnya sangat baik, menikah dengan duda tajir melintir, yang sangat mencintainya meski usianya sudah tua. Setelah suaminya meninggal, tanahnya yang di sana-sini itu jadi milik Mbak Elis," jelas Mbak Aryati. "Umur berapa sih Bu Elis itu?" ucapku. 10 tahun lebih tua dariku," jelasnya dengan sabar. "Kok jauh gitu ya beda usia kakak sama adik?" tanyaku agak heran. "Dia kan kakak sulungku, dari dia ke aku, ada 2 orang kakakku yang lainnya," ucap Mbak Aryati memberikan penjelasan. "Dari Mbak Kebawan, ada adik?" tanyaku. "Ada, cuma seorang, sekarang tinggal di Kalimantan dengan suaminya. Saudara-saudaraku perempuan semua Haris. Oh iya, bawa sekalian pakaianmu sayang. Siapa tahu Mbak Elis nyuruh untuk kamu langsung tinggal di tempatnya," ucap Mbak Aryati. "Iya Mbak, kebetulan aku sudah menyimpan beberapa setel pakaian dalam ranselku," sahutku. Beberapa saat kemudian, Mbak Aryati yang mengenakan celan wah jeans dan biji kaos ditutupi oleh mantel tebal, sudah duduk di belakangku, di atas motor dedek kesayanganku, yang sudah aku pacu menuju keluar kota. Di atas boncengan motor gedekku, Mbak Aryati selalu menempel dan berpegangan erat-erat, seolah takut terjatuh, seolah tak mau berpisah pula denganku. Dengan petunjuk dari Mbak Aryati, aku kemudikan motorku melewati jalan alternatif yang belum diaspal.
Tapi menurut Mbak Aryati, lewat jalan tikus itulah kami akan cepat sampai. Karena kalau melewati jalan aspal, memutarnya jauh sekali. Lewat jalan alternatif itu pun, setelah melewati hutan belantara dan persawahan, 3 jam, kami baru tiba di depan rumah calon bosku itu. Di depan rumah calon bosku itu, aku tertegun, gila, rumah ini di daerah pedesaan, tapi megahnya luar biasa, terdiri dari 3 lantai dengan gaya minimalis. Memang di zaman sekarang, segala hal bisa menyebar sampai ke daerah terpencil sekalipun, baik budaya, mode, maupun segala hal yang sedang ngetren di kota, bisa cepat mengalir ke daerah pinggiran. Terbukti dengan wanita-wanita yang tinggal di kampung ini, kelihatan sudah mengikuti mode zaman now. Rambutnya pun banyak yang dikat, sesuai dengan selera masing-masing. Begitu juga dalam hal berpakaian, mereka tak lagi bisa disebut kampungan. Dan rumah calon bosku itu, bukan sekedar besar dan megah, tapi modelnya pun sudah mengikuti perkembangan zaman now. Model minimalis yang tampak sangat kokoh, dijaga oleh beberapa orang satpam pula. Pada saat itu, kebetulan pintu garasi sedang terbuka, sehingga aku bisa melihat beberapa mobil mahal tersimpan di dalam garasi itu, bukan hanya 1 mobil. Mbak Aryati langsung membawaku ke dalam rumah yang luar biasa megahnya itu, lalu memintaku untuk duduk menunggu di ruang tamu yang dilengkapi dengan furnitur serba kekinian ini. Tak lama kemudian, Mbak Aryati muncul bersama seorang wanita yang usianya kira-kira sebaya dengan Tanti Murni. Dan, alamak, wanita itu ternyata lebih cantik dan mempesona daripada Mbak Aryati. Memang benar kata pepatah zaman dulu itu, di atas langit ada langit, hai. Tapi aku akui bahwa wanita yang keluar bersama Mbak Aryati itu memang berparas sangat cantik, berkulit putih pula. Sementara rambutnya, inilah salah satu tanda bahwa segala jenis model sudah merambah ke pelosok tanah air. Ya, rambut Bu Elis itu dikat, jadi kecoklatan, tapi beliau tampak pantas saja kelihatannya. Mungkin pada suatu saat, aku pun akan menyuruh Tanti Murni agar mengecat rambutnya seperti Bu Elis ini, supaya Tanti Murni lebih menawan penampilannya. Wanita itu menatapku dengan sorot menyelidik, seperti sedang menilai diriku, tapi aku bersikap biasa-biasa saja. Aku berdiri sambil mengangguk sopan, bersambung. Seperti apakah kisah Haris selanjutnya? Apakah dia juga mendapatkannya dari Bu Elis janda kaya itu? Kita simak di episode 6 ya. Terima kasih.